Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi sekarang itu kita ada di part 18 dan kita akan membahas tentang pengaruh dendang saluang pauah dalam sastra Minang. Dendang saluang pauah memiliki pengaruh yang kuat dalam sastra Minangkabau, terutama dalam bentuk puisi, pantun, gurindam, dan cerita rakyat. Lirik-lirik dalam dendang saluang pauah sering disusun dalam bentuk pantun atau syair tradisional yang penuh dengan kiasan dan simbol-simbol alam. Ini mencerminkan kekayaan bahasa Minangkabau yang syarat dan filosofi hidup. Yang pertama, lirik sebagai puisi lisan. Lirik dalam dendang saluang pauah seringkali dianggap sebagai pesan puisi lisan yang indah. Setiap baitnya memiliki rima dan irama yang selaras dengan tiupan saluang, menciptakan suasana magis yang sulit dilupakan. Misalnya, ranah pauah elok di mato, buki barisan tampe baradu, jiko rindu jo kampuang tuo, dendang saluang samo mambao pulang. Wow. Syair ini menggambarkan kerinduan perantau pada kampung halaman yang indah, tema yang sering dimuncul dalam sastra Minangkabau. Yang kedua, inspirasi dalam cerita rakyat. Dendang saluang pauah sering menjadi sumber inspirasi cerita rakyat Minangkabau loh, seperti kisah Malin Kundang, Siti Nurbaya, atau legenda Cindua Mato. Kisah-kisah ini kerap dipentaskan dengan iringan saluang untuk memperkuat suasana emosi dalam cerita. Yang ketiga, kearifan lokal dalam nasihat sebagai bagian dari sastra lisan. Dendang saluang pauah juga membuat petuah dan nasihat kehidupan. Banyak karya sastra Minang seperti Kaba dan Petatah Petitih lahir dari tradisi bernyanyi dendang. Nasihat tentang budi pekerti, kehidupan rumah tangga, hingga sikap dalam bermasyarakat yang disampaikan dengan cara yang puitis dan mudah diingat. Contoh nasihat dalam dendang. Urang baimbawan jokato baiyo, hidup bakawan basilang dudua, jangan salalu bakato duo, paga kampuang urang janta sera. Yang keempat, mempengaruhi sastra tertulis modern. Bahkan dalam sastra tertulis modern seperti novel dan puisi karya sastrawan Minang seperti Taufik Ismail atau Wisran Hadi, kita masih bisa menemukan jejak dendang saluang pauah dalam penggunaan bahasa yang melodius, bernada melankolis dan penuh makna mendalam. Kesimpulannya, dendang saluang pauah bukan hanya sekedar musik tradisional, melainkan roh sastra Minangkabau itu sendiri. Melalui lirik-lirik puitisnya, dendang ini menghubungkan masa lalu dan masa kini, membuat nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Next, di bab 19 kita bahas apa lagi ya?